Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55 settingan dan pengganti kroto agar murai batu tidak nge-Batman. Ada solusi tertentu. Murai nge-Batman ini juga bisa sebuah karakter dari burung tersebut. Kadang murai ada yang nge-Batman di rumah, ada pula kadang di lapangan. Yang jadi kendala yaitu nge-Batman saat di lapangan atau di gantangan. Pasti murai ini tidak bisa bekerja, tidak mau berkicau, bahkan hanya turun atau lompat-lompat saja. Saya ada sedikit saran mungkin yang bisa buat teman-teman lakukan untuk murai nge-Batman. Ini ada pengganti ya, pengganti EF agar burung ini tidak nge-Batman. Misalkan kalau kita beri kroto itu cenderung murai itu akan nge-Batman. Kenapa demikian? Karena kroto itu kandungan protein yang tinggi dan bisa jadi burung alergi. Tetapi tidak semua burung juga seperti itu teman-teman. Ada yang kroto full, bahkan banyak, itu ya nggak masalah. Tetapi dia hanya nge-Batman atau ngelowo itu saat di rumah saja. Saat harian kita beri makan kadang nge-Batman itu nggak masalah. Ada juga seperti itu, ada seperti itu di rumah ngelowo nge-Batman, tetapi di lapangan dia mau bekerja maksimal. Jadi nge-Batman ini faktornya, sebelum kita mengarah ke pembahasan yang utama, sebelumnya murai batu ini nge-Batman ini bisa jadi karakter dari burung tersebut. Karena dari trotol mungkin salah rawatan yang gimana misalnya. Misalkan burung ternak, kalau kita tidak full kerodong untuk harian, kebanyakan itu akan ngelowo teman-teman. Ngelowonya pun di rumah ya. Untuk murai ternakan itu dari kecil sebaiknya misalkan sudah mulai nangkring atau sudah mulai ada bulunya, itu ya usahakan dikerodong. Misalkan usia 2 bulan itu mulai dikerodong full. Dalam arti kerodong full di sini ya harian dikerodong. Setelah proses penyemuran atau angin-angin masuk dalam rumah itu dikerodong. Agar burung ini agak liar teman-teman, jadi tidak terlalu sering bersosialisasi dengan orang sekitar yang lewat, orang rumah atau saudara kita. Jadi ini akan membuat burung ini agak semi ya, jadi tidak jinak, terlalu jinak. Kalau untuk menangani hal yang sudah jinak itu ya melalui dengan cara pengumbaran kerodong full total kayak gitu, jemur agak kuat, untuk mandi dirubah pagi bisa, siang bisa. Sebenarnya ini bukan faktor, bisa jadi bukan faktor birahi saja yang lowo itu, bisa bukan saja galak atau bukan saja karena emosi tinggi, itu tidak semuanya ngelowo seperti itu. Ada juga yang emosinya rendah tapi birahinya tinggi. Ada yang sudah karakter dan kebiasaan rawatan ini jadi burung ini jadi ngelowo. Kalau pemberian kroto ini terlalu banyak, misalkan setiap hari kita beri kroto 1 sendok, jangkrik tetap ada dan kroto itu kita berikan setiap hari, ya ini nanti dampaknya ya burung bisa ngelowo teman-teman, karena protein yang terlalu berlebih yang bisa jadi burung alergi juga. Jadi kalau burung lowo, kalau memang terpaksa menggunakan kroto ya tetap kroto seminggu hanya 2 kali sedikit aja teman-teman. Misalkan 1/4 sendok kayak gitu, jangkriknya tetap aja misalkan 55 atau 77 teman-teman. Jadi tidak kita banyakin gitu, tidak sih,
Kalau saya pernah mengalami kasus kayak gitu ya, saya full kerodong, tetap full kerodong, bahkan sesuai harian, jemur kayak gitu, masuk rumah ya di kerodong lagi. Tetapi dia hanya kadang kayak ngelowo waktu di rumah saja saat beri pakan apa-apa gitu. Tetapi di lapangan tetap bekerja maksimal, teman-teman. Untuk pengganti dari kroto, ini sebenarnya bukan pengganti ya. Istilahnya gimana ya? Ya bisa pengganti, bisa tidak. Tetapi burung ini jika tanpa kroto ini juga bisa. Alternatif lain untuk pengganti yaitu menggunakan ulat kandang. Ulat kandang ini diberikan bisa seminggu 3 kali, dilihat dari kondisi burung tersebut. Awal pertama jika burung lowo itu diberi aja seminggu 3 kali itu sudah bagus. Dengan kadar sedikit, sekitar seperempat sendok teh atau 1 sendok teh bahkan atau setengah sendok teh. Jika tiap hari tidak masalah ya tidak masalah ya teman-teman. Juga bisa diterapkan tiap hari tergantung burungnya. Jadi yang mengerti sendiri ini teman-teman sendiri. Perbandingan antara kroto sama ulat kandang menurut saya ya hampir sama, karena kroto itu sistemnya juga tenaga meskipun ada birahinya. Tapi ulat kandang sama juga tenaga, tapi untuk birahi tidak begitu, beda. Kayak kroto itu lebih ke birahinya agak tinggi, menurut saya seperti itu. Jadi bisa diganti dengan ulat kandang teman-teman. Jadi pemberian secukupnya disesuaikan dengan burungnya. Bisa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali atau setiap hari tapi kadarnya sedikit. Untuk jangkrik kalau burung lowo beda kalau dengan burung cabul ya. Kalau burung lowo itu ya secukupnya minimal 5 pagi 5 sore untuk jangkrik atau 7 pagi 7 sore. Sesuai settingan harian saja. Untuk mandi ngelowo kalau saya pernah ngalami kasus ya tetap saya berikan mandi itu seminggu 3 kali. Jadi saya mandikan setiap pagi misalkan Senin, Kamis sama Sabtu. Saya mandikan itu sekitar pagi saya mandikan, saya angin-anginkan sekitar ya kira-kira sayapnya atau bulunya agak setengah kering, agak hampir kering gitu, baru saya jemur. Tujuan di sini adalah agar menimbulkan faktor pada burung tersebut, burung agak semi basah tapi langsung dijemur, tetapi ini mempunyai dampak juga pada bulunya. Jika teman-teman masih bulu basah itu langsung dijemur, yang ada bulunya jadi nyeret teman-teman, nyeret dan nyeret kayak gitu, bulunya rusak pokoknya. Jadi kalau mau menjemur yaitu setengah agak kering baru dijemur. Dari sini setiap itu saya rutinkan ya alhamdulillah ya bisa teman-teman ya, menurun hanya dia ngelowonya paling diberi makan kayak gitu aja. Bisa juga ini kayak burung rowo ini settingan hanya jangkrik saja juga bisa. Jadi tergantung kembali ke burung teman-teman sendiri ya. Jangkrik saja juga bisa harian jangkrik aja, pagi sore kayak gitu. For tetap ada dalam wadahnya. Dan nanti mau naik lomba settingannya ya tetap menambahi dengan nambahi kroto dikit kayak gitu juga bisa, dengan ulat kandang juga bisa, tanpa ada kenaikan porsi hari H-3 sampai hari H tetap standar aja kayak gitu. Jika nanti kurang power itu kurang power bisa, atau kurang tenaga itu bisa melalui penjemuran, durasinya agak diperpanjang, atau bisa H-1 jangkriknya dinaikkan. Jadi menaikkan jangkriknya itu misalkan harian 5 pagi 5 sore itu hanya dinaikkan 2, jadi 7 pagi 7 sore kayak gitu. Jadi kalau menaikkan jangan drastis, nanti ngelowo lagi.
Ya, itulah teman-teman, sekedar pembahasan kali ini mungkin buat teman-teman ya sudah mengerti semuanya, sudah banyak apa ya pengalaman. Saya hanya memberi sedikit mungkin dari pengalaman saya berguna buat teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton. Berbagi ilmu itu indah. Salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.